إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته ونبيته شون الله لنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du ayyuhal hadirun, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian tafsir Al-Ibris yang hari ini masuk pada surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Alif Lam Mim. Wallahu a'lamu bimuradih. Yang tahu maknanya Alif Lam ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Niki termasuk ayat mutasyabihat. Kita tidak tahu artinya, tetapi yang bisa memberikan makna ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagian para mufassir juga memberikan penafsiran sesuai dengan tafsirnya. Ada yang memaknai alif itu lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memaknai lam itu adalah Al-Latif, Allah yang maha lembut. Dan mim itu ada yang memaknai Al-Majid, Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, Allah yang maha indah. Niki tafsir. Tetapi di dalam ulumul Quran, kalau terhadap ayat-ayat yang mutasyabihat seperti ini, kita tidak bisa berikan makna atas itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan makna atas lafaz alif lam mim. Toha, alif lam mim shad, alif lam ra, alif lam mim ra, kaf ha ya ain shad. Itu Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengerti, yang bisa memberikan maknanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang patut kita sembah, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Okay. Ayat ini berikan pemahaman datang kula lan panjenengan sedaya bahwa yang kita sembah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang lain yang bisa melebihi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ini segala-galanya bagi kehidupan manusia. Allah ini segala-galanya bagi kehidupan manusia. Punya kekuasaan yang tidak terjangkau, sehingga kekuasaan Allah ini tidak terbatas. Berbeda dengan kekuasaan manusia. Kekuasaan manusia ini terbatas. Siapa yang membatasi manusia? Ya dirinya sendiri. Tapi Allah tidak ada yang batasi. Allah maha penguasa, Allah maha bijaksana, Allah maha perkasa. Itulah sifat-sifat Allah yang harus kita imani. Karena itu segala sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyul Qayyum. Sifat Allah ini Al-Hayyul, hidup, maha hidup. Tidak ada yang menghidupkan. Allah hidup karena dirinya sendiri. Itulah kekuasaan Allah. Kalau manusia hidup karena ada yang menghidupkan,
Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha permulaan dan maha akhir, tidak ada yang mendahului dan tidak ada yang mengakhiri. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka kekuasaan Allah ini luar biasa. Karena dalam keyakinan kita yakin secara ketauhidan bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sesembahan yang patut kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Qayyum, Allah yang mengurus, mengatur makhluknya. Jagat raya ini yang ngatur Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Allah mengatur kehidupan malam, Allah mengatur kehidupan siang. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan planet, Allah yang menciptakan bumi, bintang dan lain sebagainya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan pun, adakah manusia yang bisa menciptakan rembulan? Adakah manusia yang bisa menciptakan matahari? Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia itu tidak boleh sombong, menyombongkan diri tidak boleh. Yang punya sifat sombong itu Allah Subhanahu wa taala. Urusan kematian ya urusannya Allah, urusan untuk menghidupkan itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami, kita tanamkan dalam jiwa kula lan panjenengan sedaya. Dengan keimanan kita, semakin keimanan kita ini kuat, maka yang kita lakukannya adalah sesuatu yang baik. Kalau keimanannya kuat, pasti orang itu akan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu imannya kuat dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, insya Allah moralitasnya, akhlaknya ini akan menjadi akhlak yang baik, akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji. Jadi kalau ada orang itu kok akhlaknya buruk, mesti ketauhidannya ini buruk. Biasanya kalau orang akhlaknya buruk itu ya ibadahnya nyumbatan sepira sergap. Tetapi kalau orang itu keyakinannya kuat tentang Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya nggih sae, larangan-larangan Allah dijauhi, perintah-perintah Allah itu dilaksanakan, orang yang seperti ini insya Allah akhlak atau moralitasnya menjadi akhlak yang baik. Bagaimana membangun hubungan dengan tetangga, pasti akan baik, saling menghargai dan menghormati. Bagaimana hubungannya dengan orang tua yang punya suami istri, mereka saling menghargai antara suami dan istrinya. Yang masih punya orang tua menghargai orang tuanya. Kalau orang tuanya mati tetap dikirim doa, kirim tahlil, kirim doa dan lain sebagainya kepada orang tua yang sudah meninggal. Ini cara menghormati orang tua, karena ada keyakinan yang tertanam dalam jiwanya ini bahwa semua ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, kita yakin bahwa Allah yang mengatur segala-galanya, Allah yang mengatur makhluknya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Nazzala 'alaikal kitab, kami menurunkan kepadamu Muhammad al-kitab berupa Al-Qur'anul Karim bil haqqi, yang mengandung kebenaran. Bil haqqi, mengandung kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi, dan membenarkan apa yang diturunkan oleh Allah sebelumnya. Wa anzalat Taurat wal Injil, Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Al-Qur'anul Karim. Kitab Al-Qur'an diturunkan oleh Allah ini sama fungsinya dengan kitab-kitab sebelumnya. Napa? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas dari petunjuk-petunjuk ini pun Allah Subhanahu wa taala, wal furqan, dan sebagai pembeda. Jadi kitab-kitab sebelumnya, sebelum Al-Quran diturunkan ini sama fungsinya. Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil min qablu hudal linnas, sebelumnya ini juga digunakan untuk sebagai hidayah, petunjuk bagi manusia, sama dengan Al-Quran.
Karena itu Al-Quran ini kitab yang paripurna, yang sempurna, sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kitab Taurat, kitab Injil, isi kandungannya ini dituangkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Kitab Zabur ini dituangkan dalam Al-Quran Karim. Karena itu ketika kitab Taurat dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Musa ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kitab Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Kenapa tidak berlaku? Tidak berlakunya karena rasulnya itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah datang Nabi Daud alaihissalam. Ketika kitab Zabur, ketika Nabi Daud ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kitab Zabur ini sudah tidak berlaku lagi. Sama dengan kitab Injil, ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di langit, maka masanya kitab Injil ini sudah tidak berlaku lagi. Kitab-kitab sebelumnya isinya ini termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Sekalipun Nabi Muhammad ini sudah diwafatkan kalian Allah Subhanahu wa taala, kitab Al-Quran ini tetap berlaku sepanjang zaman dan sepanjang masa. Likulli zamanin wa makanin. Ini Al-Quran Karim, ini mukjizat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isinya menyentuh segala aspek kehidupan. Tata cara bertauhid datang Allah Subhanahu wa taala diatur di dalam Al-Qur'an Karim. Bagaimana cara kita beriman pada Allah, cara kita menguatkan keimanan kita datang Allah Subhanahu wa taala diatur dalam Al-Qur'an. Hukum-hukum Allah yang harus kita jalankan, ada perintah, ada larangan, ini diatur dalam Al-Qur'an. Tidak satu pun yang tidak diatur dalam kehidupan ini. Karena itu Al-Quran ini sepanjang zaman akan selaras dengan kehidupan dan perkembangan manusia. Semodern apapun, teknologinya maju apapun, kalau orang itu mau bertadabbur terhadap Al-Quran Karim, pasti akan ketemu ayat-ayatnya. Karena itu Al-Quran tidak akan lekang oleh zaman. Al-Quran akan berlaku sepanjang zaman, sepanjang masa. Seiring dengan perkembangan waktu dan perkembangan manusia dan perkembangan zaman, Al-Quran akan mengikuti perkembangan zaman itu. Karena itu hukum-hukum Allah diatur. Sejarah para nabi mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa, bahkan Nabi Muhammad, ini dituangkan oleh Allah dalam Al-Quran Karim. Untuk apa? Sebagai iktibar pelajaran bagi kita semua. Bagaimana perjalanan para nabi terdahulu hingga pada Nabi Muhammad SAW. Termasuk isi kandungan Al-Quran adalah menyangkut tentang moralitas atau akhlak. Karena itu Rasulullah diutus oleh Allah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Berarti masyarakat terdahulu zaman jahiliyah ini ada moralitasnya, tetapi mayoritas masyarakat jahiliyah itu moralitasnya kurang bagus, sehingga diturunkanlah Rasul yang terlahir oleh Allah ini untuk menyempurnakan akhlaknya orang-orang yang ada di dunia ini. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Karena itu ma'asyiral muslimin, Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, dan ketika Al-Quran ini paripurna, maka kitab-kitab sebelumnya ini dinyatakan expired dan tidak berlaku. Kalau sekarang kalau ada kaum yang lain menggunakan kitab Injil, ya biarkan, ya sesuai dengan keyakinannya. Tetapi dalam Islam kitab Injil sudah tidak berlaku, ya, dimakan oleh usia. Yang berlaku adalah Al-Quran. Nilai-nilai yang ada dalam kitab Injil ini dicakup dalam Al-Quranul Karim.
Nilai-nilai yang ada dalam kitab Zabur dan Taurat ini tercakup dalam Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an ini mukjizat yang terbesar, maka siapapun yang berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim sudah dapat dipastikan akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya Allah yang memuliakan, makhluk Allah yang lain pun itu akan memuliakan terhadap orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an Karim. Man qara'a harfan fi kitabillah falahu hasanatun. Orang membaca satu huruf ini dinilai sebagai satu kebaikan. Wal hasanatu bi asli amsalha, satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Niki Al-Qur'an Karim. Al-Qur'an itu menjadi syafaat besok pada hari kiamat. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Qur'an Karim. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Besok Al-Qur'an ini akan mendatangi orang-orang yang ahli Qur'an dan memberikan pertolongan pada orang-orang yang selalu mengaji Al-Qur'an, selalu bertadabbur Al-Qur'an, selalu mengamalkan Al-Qur'an Karim. Berarti Al-Qur'an ini menjadi tameng besok itu. Ya, menjadi tameng. Tameng untuk apa? Tameng di mana? Mulai dari makbarah, dari kuburan, ketika ada semburan api dari neraka, maka Al-Qur'an ini akan menghadang. Tiang-tiang ingkang selalu ngaji Al-Qur'an, ngerti artine napa mboten ngerti artine, syukur-syukur dipahami artine dan diamalkan. Dan tiap hari orang ini selalu ngaji Al-Qur'an. Setelah zuhur ada waktu ngaji Al-Qur'an. Al-Qur'an dijadikan wirid. Setelah sholat asar ada waktu ngaji Al-Qur'an walau ayat. Setelah maghrib ada waktu ngaji Al-Qur'an, setelah isya bahkan sebelum tidur ada waktu ngaji Al-Qur'an, setelah subuh ngaji Al-Qur'an. Maka orang-orang yang seperti inilah ketika jasadnya nanti sudah meninggal dan dibawa di makbarah, maka Al-Qur'an ini akan mendampingi mayit yang dibawa di makbarah. Dan ketika sudah ditaruh di kuburan dan ditinggal oleh para takzin, maka ketika mungkar dan nakir ini akan menanyakan, maka Al-Qur'an akan muncul wujud seperti pemuda yang gagah, akan menghalang-halangi pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan pada si mayit tersebut. Ini salah satu mukjizatnya Al-Qur'an. Tidak hanya besok nunggu pada hari kiamat, tetapi kita di makbarah pun orang-orang yang ahli Al-Qur'an ini akan diselamatkan dan akan dijaga oleh Al-Qur'an Karim. Ya, karena itu kula lan panjenengan sedaya mumpung masih ada diberi kesempatan hidup kalian Allah Subhanahu wa taala, diberi umur panjang dan barokah, kita gunakan kesempatan untuk selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an Karim, untuk selalu ngaji dengan Al-Qur'an Karim. Karena itu syafaat Al-Qur'an ini luar biasa ma'asyiral muslimin. Okay. Kita memberikan pemahaman datang putra-putri kula, kita sedaya, kita didik anak kita ini untuk ngaji. Okay. Taat ngaji, wong tuane yo ngaji. Ini syafaat Al-Qur'an akan muncul besok. Anaknya pinter ngaji, bapaknya yo kurang pinter umpama, tapi didik anaknya ngaji luar biasa. Bapak yo ngaji sekalipun geratul-geratul, tapi ahli Al-Qur'an. Ini kalau orang tua besok itu sudah tiada, dan besok di hari kiamat itu luar biasa. Okay. Anak yang pandai mengaji, orang tuanya ini akan diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul menyampaikan dalam hadisnya, man qara'al Qur'an wa amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah dhawuhu ahsanu min dhawis syamsi fi buyutid dunya
law kanat fikum fama dhannukum billadzi amila bihada. Hadisnya sahih ini. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an wa amila bima fihi, dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, perintah Allah dilarang, perintah Allah dilaksanakan, larangan-larangan Allah dijauhi, waktunya sholat ya sholat, waktunya puasa puasa, waktunya zakat kita berzakat, berbaik sangka kepada tetangganya, kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain, sering bersedekah dan lain sebagainya, utamanya orang ini adalah Al-Quran, maka albasallahu walidayhi yaumal qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala ini loh, karena anaknya pandai baca Al-Quran, Allah akan menganugerahkan mahkota di kepalanya orang tuanya. Ini syafaat nih, Al-Quran akan berikan pertolongan itu. Nah, mahkota niku cahayanya dhau'uhu ahsanu min dhau'is syamsi fi buyutid dunya. Sinarnya, cahayanya mahkota itu lebih terang daripada sinar matahari yang menyinari rumah-rumah yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa ini. Ya. Ini termasuk syafaat. Syafaatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita didik putra-putri kita ini sebagai anak-anak yang soleh, solihah, yang pandai membaca Al-Quran dan mau memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran, juga mau mengamalkan isi Al-Quran, sehingga orang-orang yang mengamalkan isi Al-Quran insya Allah akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Lantas dalam hadis itu dijelaskan, lau kanat fikum, ini andikan ini terjadi pada yang membaca. Itu tadi ya, anak yang membaca, yang pintar membaca, orang tuanya dapat mahkota. Lau kanat fikum, andikan ini terjadi pada yang membaca, bagaimana ini? Tentu mereka akan mendapatkan anugerah yang melebihi dari apa yang diberikan oleh Allah kepada orang tuanya. Fama dhannukum billadzi amila bihada, bagaimana persangkaanmu terhadap anak yang mau memahami Al-Quran, atas kepahamannya itu orang tuanya sendiri mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih pada anak yang membaca, mengamalkan Al-Quran ini tentu melebihi dari mahkota yang diberikan oleh Allah kepada kedua orang tuanya. Karena itu orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran pasti hatinya akan tenang. Nggak ada orang yang ngaji terus hatinya nggak tenang, nggak ada. Panjenengan nek sumpek tiap hari, ada masalah ambil wudhu, panjenengan ngaos Al-Quran, syukur-syukur ada terjemahannya dipahami. Insya Allah Al-Quran ini sebagai obat. Orang yang selalu membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, insya Allah akan menjadi orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dunianya dimuliakan oleh Allah, di akhiratnya juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunianya dihormati oleh manusia yang lain, rizkinya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sinten tiyang sing mau berjamaah, berjamaah tiap waktu, kalau tidak bisa di masjid, di rumah, ini akan dijaga oleh malaikat. Membaca Al-Quran akan dijaga oleh malaikat. Nah, kalau kerumunan di majlis ini aja, ini majlis dzikir, majlis ilmi, ini malaikat sama meletakkan sayapnya di sini. Berapa jumlah malaikat? 70.000, wakilah 70.000. Seakan-akan tidak cukup, tetapi alamnya akan berbeda. Wa khafatumul malaika wa khasyatumur rahmah, meletakkan sayapnya, memohonkan rahmat datang Allah Subhanahu wa taala. Majlis dzikir, majlis Quran, majlis ilmi, majlis-majlis yang mendekatkan diri datang Allah Subhanahu wa taala, ini malaikat juga pada berduyun-duyun. Apalagi ada hataman Al-Quran. Maka di zaman para sahabat ini mencari kalau ada hataman,
Para sahabat mencari keliling, kalau terdengar ada khataman Quran, para sahabat mendatangi. Mendatangi khataman Quran itu. Kenapa? Mencari keberkahan dari Al-Quran itu. Karena di sana malaikat semuanya turun. Mencari keberkahan, apalagi didoakan dengan berkah Al-Quran. Nah ini mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya ini bisa terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh ulama salaf, dilakukan oleh para sahabat Nabi dulu, selalu berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Maka siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, selalu ngaji Al-Quran, sampai-sampai tiang niku lupa untuk berdoa minta datang Allah Subhanahu wa taala. Napa jawaban Allah di dalam hadis qudsi niki? Man saghalahul Quran, sinten tiang ingkang menyibukkan tiap harinya ini membaca Al-Qur'an Karim, wa dzikri an mas'alati, dan lupa tidak minta datang Allah Subhanahu wa taala, a'taituhu ma afdhala ma utis sa'ilin. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebaik-baik apa yang diberikan kepada orang yang meminta datang Allah Subhanahu wa taala. Jenengan sering ngaji Quran pun wis kadek njaluk nak Gusti Allah selalis, Allah akan mengetahui itu. Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik yang diberikan kepada hambanya. Niki fadilahnya Al-Qur'anul Karim. Karena itu para bapak, para ibu hadirin sedaya, dengan hadis dan ayat yang mengingatkan kita ini ya kita pahami dan kita laksanakan. Insya Allah kalau kita sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah, kita selalu ngaji Al-Quran, maka kita insya Allah akan husnul khotimah. Mencari husnul khotimah ini bukan gampang gitu. Dalam beberapa kitab kalau wacan itu, masya Allah, amalia yakin. Tapi kalau kita bukan ngerti nih diterami oleh Allah bukan itu. Ya perlu dengan berdoa. Dan insya Allah orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah ketika dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Karena Al-Quran ini kalam Allah, yang dibaca, yang kita baca ini kalam Allah. Loh, kalam Allah itu kalau sudah merasuk di dada kita, malaikat itu kalau mau menanyai mungkar nakir, mau nanya di alam kubur, takut. Karena ada kalam Allah yang keluar dari diri manusia itu, masih menghormati kalam Allah. Malaikat pun menghormati kalam Allah, sehingga di alam kuburan ini akan terbebas dari pertanyaan-pertanyaan kubur. Niki termasuk hikmah dan fadilahnya Al-Quran Karim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil min qablu hudal linnas. Al-Quran, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur ini hudal linnas, sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Siapapun yang berpegang pada petunjuk-petunjuk Allah, niscaya akan selamat, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalal furqan, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan itu apa? Di Al-Quran. Tetapi maknanya Al-Furqan ini ya pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu Al-Quran membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang boleh dilakukan dan mana yang harus kita hindari. Sesuatu yang baik kita laksanakan, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang kita lakukan. Dan kalau kita menghindari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan pahala dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid wallahu 'azizun dzuntiqam. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari bi ayatillah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lahum 'adzabun syadid, mereka ini
akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih, akan mendapatkan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang tidak selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an, sehingga tingkah lakunya ini tingkah laku yang tidak mencerminkan Al-Qur'an Karim, insyaallah mereka jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini iman hidup di dunia ini mboten lami. Nggih. Kematian itu tidak dibatasi pada usia. Kapan saja sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nek panjane ajal kita ini sampun datang, tidak bisa diundur barang sedetik pun, dan tidak bisa diajukan barang sedetik pun. Loh niki. Maka kematian itu pantas disandang oleh siapapun. Anak-anak kecil ya pantas kok. Nggak ada yang dibuat oleh Allah tidak pantas, itu ada. Remaja pantas. Lu kemarin tuh masih bertemu, bisa berkomunikasi. Lu tiba-tiba kok sudah nggak ada, sudah meninggal ini. Nggih pantas seperti itu. Nggih. Pantas ngoten niku. Maka kematian itu akan datang kapanpun, dimanapun kita berada. Yang menjadi pertanyaan kita, sejauh mana persiapan kula lan panjenengan sedaya sebagai benteng kita dan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Suci, maka yang dilakukan oleh manusia ini harus sesuatu yang benar. Ketika kita menghadap zat yang Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, kita punya amal kebaikan, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah tempatnya kita akan dimasukkan oleh Allah di dalam surga. Maka orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah, mengingkari terhadap perintah-perintah Allah, mengingkari terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, lahum adzabun syadidun, mereka itu akan mendapatkan siksa yang pedih. Wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, mempunyai siksa. Allah yang memberikan siksa. Ini kekuasaan Allah, tidak ada manusia yang bisa menyiksa besok, tidak ada. Allah yang punya kuasa, ini otoritas Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang samar bagi Allah atas segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit. Allah menguasai jagat raya. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di langit manusia tidak tahu, Allah tahu. Apa yang ada di bumi manusia tidak tahu, Allah tahu. Apa yang disembunyikan oleh manusia di bumi, Allah tahu. Manusia tidak tahu, Allah tahu. Jenengan goroh datang tiang lain, sing digorohi gak ngerti, Allah tahu. Okay. Jenengan wujui tiang, orang lain tidak tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Ini kekuasaan Allah, meliputi segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kekuasaan Allah meliputi segala yang di langit dan di bumi, maka rahmat Allah pun itu meliputi apa yang ada di langit dan di bumi, dan ampunan Allah pun meliputi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka kita yakin segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Kita yakin percaya kepada Allah. Sesuatu yang baik itu juga datangnya dari Allah. Sesuatu yang buruk itu, sesuatu itu juga datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yusawwirukum,
yang membentuk kamu semua fil arhami ketika di dalam kandungan kaifa yasha'u menurut yang Allah kehendaki. Ya. Proses kejadian manusia ini melalui alam rahim. Allah yang membentuk. Bagaimana bentuknya manusia ini, laki-laki atau perempuan, Allah Subhanahu wa taala. Kulitnya sawo matang apa putih, ini Allah Subhanahu wa taala yang berikan bentuk. Ganteng apa elek, iki Allah Subhanahu wa taala yang berikan bentuk. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Maka etapa kehidupan manusia itu paling tidak melalui 5 tahapan. Yang pertama, tahapan pertama adalah alam roh. Manusia sebelum dicipta oleh Allah yang ada dalam rahim kandungan ibu-ibu itu sudah di alam roh. Jadi kita semua ini sudah di alam yang ketiga. Ya, kita berada di alam yang ketiga. Alam pertama ini kenapa? Alam pertama ini adalah alam roh. Alam di mana di zaman azali Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan semua roh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian roh-roh manusia ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman azali itu dan ditanya dan bersumpah datang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bagaimana dialog roh kita datang Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya datang roh kita ini, alastu bi rabbikum, wahai sekalian roh, apakah aku ini Tuhanmu? Alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu, para roh ini menjawab, bala syahidna, inggih ya Allah, kami bersaksi bahwa engkau ini adalah Tuhan kami. Ini. Maka ketika manusia anak terlahir di dunia ini dalam keadaan suci karena sudah berkeyakinan datang Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah ini adalah sesembahannya, maka tidak ada anak yang terlahir dalam keadaan tidak suci, itu tidak ada. Semua anak yang terlahir di dunia ini dalam keadaan suci karena sudah berikrar datang Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhan? Nah urusannya nanti ketika lahir ini kok ada yang musyrik, ada yang kufur, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Islam. Ini tergantung pada perjalanan hidup, tergantung pada lingkungan yang mempengaruhinya. Utamanya adalah lingkungan keluarga. Kalau lingkungannya adalah lingkungan orang yang beriman datang Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi anak ini akan dituntun keimanannya melalui kedua orang tuanya. Tetapi kalau orang tuanya adalah orang yang tidak beriman datang Allah Subhanahu wa taala, maka anak ini dituntun untuk kufur datang Allah Subhanahu wa taala. Nah, alam yang kedua adalah alam kandungan. Alam kandungan ini adalah pertemuan antara sperma dan sel telur atau ovum. Kromosom ini bertemu secara biologi niki, ada pembuahan terjadi. Biasanya orang mengandung itu 9 bulan 10 hari, ada yang lebih lama 10 bulan, ada yang lebih dari 10 bulan. Imam Syafi'i itu lebih dari 10 bulan. Sehingga kalau di kandungan agak lama, kalau kita lihat sejarahnya Imam Syafi'i, manusia yang cerdas. Ada yang kurang dari 9 bulan prematur. Ini pada umumnya Allah memberikan kesempurnaan itu ya kira-kira 9 bulan 10 hari. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh aku ciptakan manusia pertama kali ini dari tanah liat. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma. Kemudian setelah Nabi Adam dicipta dari tanah liat, kemudian Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk yang sebelah kiri, terjadilah sebuah
pernikahan dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga risalah nikah ini bukan pada zaman Nabi Muhammad, tetapi risalah pernikahan, perintah nikah ini sudah zaman sejak Nabi Adam alaihissalam. Yang menikahkan Nabi Adam dengan Siti Hawa siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah proses secara evolusi hubungan seksual di situ, nggih. Tsumma khalaqnan nutfah. Kemudian yang laki-laki ketika hubungan seksual memancarkan spermanya di dalam rahimnya wanita. Kemudian setelah ada sperma ini terjadi pembuahan dengan sel telur. Wanita tidak punya sperma tapi punya sel telur. Ada pembuahan. Siapa yang berikan bentuk? Allah Subhanahu wa taala. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan. Setelah dari sperma 40 hari terjadi pembuahan, jadi janin itu menjadi segumpal darah. Setelah segumpal darah, segumpal daging. 40 hari sperma pembuahan, 40 hari segumpal daging, segumpal darah, 40 hari segumpal daging, kemudian fakasaunal idhama lahma, 120 hari wujud anak ini sudah ada wujudnya, tangannya ada, palanya ada, kakinya ada. Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat meniupkan rohnya usia 120 hari. Bagaimana bentuknya? Walladzi yusawwirukum bil arham. Allah Subhanahu wa taala yang membentuk janin yang ada dalam rahimnya manusia. Karena itu rahimnya wanita itu kokoh dan elastis. Kokoh dan elastis. Kempes perutnya, kemudian 3 bulan ada interaksi, ada hamil, ada janinnya 4 bulan. Kadang-kadang orang Jawa diselamati sampai 7 bulan diselamati, dibacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim, diselamati dengan simbol-simbol. Yang Jawa ini macam-macam. Kadang-kadang ada banjaannya, ada procot, ada pasung, ada ketan punar yang kuning itu. Ini filosofi ini apa? Agar anaknya ini kuning. Ada semacam pasung yang lincip niku. Simbolnya apa? Biar hidungnya mancung. Niku wonten daerah kula niki wonten. Gerangan ten Malang. Ada rujak yang pedes biar anaknya cerdas. Lho napa niki angsal mboten? Ya boleh. Nggih. Diselamati, yang ada janin dalam kandungannya diselamati biar selamat dan lahir wujudnya seperti sebagaimana yang dikehendaki. Walladzi yusawwirukum, yang memberikan bentuk ini Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa datang Allah Subhanahu wa taala, semoga putranya ini tidak ada cacat sedikit pun. Lho niki lho. Sehingga kadang-kadang kalau orang tua dulu itu kalau istrinya ini hamil nggak boleh dondomi, kadang-kadang niku yang sepurian buat rangsal. Gara ya anake napa niku? Nek ditondomi niku wonten BTT. Mangan nak wajan kadang-kadang nggih bokong ireng. Wonten pelete tentangan, nambal ban, nerik ngeten niku niki percayaan nggih. Jenengan boleh percaya boleh tidak. Tetapi yang sering percaya kali ngoten terjadi. Nambal ban bokong ireng nih kadang-kadang. Wonten pelete niki. Karena digosok kali napa sing kasar niku nggih. Kemudian dipelem, dipanasi. Lha niki kita boleh percaya boleh tidak, karena orang-orang tua dulu melakukan seperti itu dan kejadian seperti itu ada. Maka dalam Islam kita berdoa datang Allah, kita baca surat Luqman biar seperti Luqmanul Hakim, kita baca surat Maryam biar anak kita kalau putri seperti Dewi Maryam, kita baca surat Yusuf biar gantengnya seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Segala macam kita baca, kita mencari keselamatan di situ. Dan ini diperkenankan, tidak ada larangan. Betul-betul larangan seperti ini. Maka apa yang kita lakukan tadi itu sebuah simbol. Loh, ternyata ketika lahir niki kan boten sami. Bapaknya putih, ibunya cilik, ireng, lho anake kadang-kadang
putih. Bapaknya ganteng, ibunya ayu putih, anaknya ya kulitnya sawo matang, macam deh. Bapaknya biasa, ibunya biasa, anaknya ganteng, ayu. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga manusia itu tidak ada yang sama ketika terlahir di dunia. Tidak ada yang sama. Jenengan iki sedaya nek difoto dados tunggal lho, wajahe mboten yang sama. Irunge mboten sami to. Wonten sing mancung ke dalam, mancung keluar. Ana sing bangir, ana sing pesek. Padahal bapak yang bangir. Rambutnya nggih mboten sami. Wajahe nggih mboten sami. Alise lho mboten sami. Lubang hidunge mboten sami. Niki kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membentuk kamu semua di dalam rahim-rahim para ibu kaifa yasha, menurut yang Allah kehendaki. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada sesembahan yang patut kita sembah, hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha perkasa dan Allah yang maha bijaksana. Karena itu kalau ada istri-istri kita yang hamil, yang supaya ini kita prihatin berdoa datang Allah Subhanahu wa taala agar diberikan bentuk janin yang bagus, kemudian mempunyai akhlak yang bagus, taat datang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman datang kula lan panjenengan sedaya. Apa yang bisa kita petik dari ayat-ayat, kandungan ayat-ayat ini kita pahami dan kita amalkan dalam keseharian kita, insya Allah kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.